Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Kali ini kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas. Namun sebelumnya silahkan teman-teman like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dukungan teman-teman sangat berarti bagi channel ini supaya terus berkarya dan berbagi seputar soal PPG. Baiklah teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Bu Ita, seorang guru IPS berpenampilan sangat energik. Ia sedang melakukan penelitian tindakan kelas. Hampir setiap hari dia sibuk untuk menganalisis hasil pekerjaan siswanya dan mencoba memberi komentar yang dapat mendorong siswa untuk bekerja lebih giat. Para siswa ternyata sangat antusias terhadap usaha Ibu Ita, karena para siswa merasa pekerjaannya diperiksa dengan cermat. Siswa pun membuat pekerjaannya dengan cermat pula. Siswa merasa bahwa ia selalu harus bekerja cermat, sebagaimana Ibu Ita memeriksa pekerjaannya dengan cermat pula. Kata kuncinya di sini, teman-teman. Ilustrasi di atas menggambarkan manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK bagi siswa. Dalam hal ini kita lihat pilihannya. Pilihan yang A, perilaku guru yang melaksanakan PTK menjadi model bagi siswa. Ini juga bisa masuk ya teman-teman. Kemudian pilihan yang B, guru mendorong siswa untuk memperbaiki hasil belajarnya. Kemudian pilihan yang C, siswa termotivasi oleh cara guru dalam mengajar. Kemudian pilihan yang D, siswa dapat memperbaiki proses dan hasil belajarnya. Karena kata kuncinya di sini adalah siswa merasa bahwa ia selalu harus bekerja cermat, sebagaimana Ibu Ita memeriksa pekerjaannya dengan cermat pula. Berarti di sini siswa termotivasi oleh cara guru dalam mengajar. Jadi pilihan yang tepat adalah opsi yang C, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya, mohon kepada teman-teman untuk tidak men-skip iklan ya. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2. Pak Johrindo sedang melakukan PTK di kelasnya untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan peserta didik. Beberapa peserta didik sudah ada peningkatan hasil belajar pada siklus pertama. Pada aspek keaktifan, 10% peserta sudah mulai tampak keaktifan belajarnya di kelas. Langkah yang seharusnya dilakukan oleh Pak Johrindo melihat temuan pada siklus pertama di atas adalah pilihan yang A, mencari masalah baru yang muncul pada siklus pertama. Ini tidak perlu dilakukan teman-teman. Kemudian pilihan yang B, mengidentifikasi data siklus pertama dan menganalisisnya untuk merencanakan siklus kedua. Nah, inilah pilihan yang tepat yang seharusnya dilakukan oleh Pak Johrindo. Kemudian kita lihat pilihan yang C, perlu mengulang siklus 1 agar kenaikan hasil belajar dan keaktifan dapat meningkat. Ini juga tidak perlu dilakukan. Kemudian pilihan yang D, penelitian dihentikan karena sudah muncul peningkatan. Apalagi pilihan yang D sangat tidak perlu untuk dilakukan. Jadi pilihan yang paling sesuai adalah pilihan yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pak Budi sedang melaksanakan penelitian tindakan kelas di kelas 3. Untuk mencapai tujuan dan sasaran observasi di kelasnya, maka Pak Budi sebaiknya mengarahkan sasaran dan fokus utama selama proses observasi. Sasaran dan fokus utama observasi ditujukan untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah telah terjadi perubahan di kelas saya? Ini tidak perlu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tindakan perbaikan yang saya lakukan telah berhasil? Ya, ini tepat teman-teman. Kemudian nomor 3, apa dampak dari tindakan perbaikan
yang telah saya berikan. Ini juga masuk. Pertanyaan yang tepat yang sebaiknya dilakukan Pak Budi adalah jelas sekali adalah pertanyaan 2 dan 3, teman-teman. Jadi yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut adalah hasil identifikasi masalah yang dilakukan Pak Johrindo pada pembelajaran tematik kelas 2. Pembelajaran tematik kelas 2 ini adalah salah satu kata kunci dalam merumuskan permasalahan ini, teman-teman. Permasalahan yang pertama, peserta didik enggan menyimak pelajaran. 2. Guru hanya melakukan pembelajaran dengan metode ceramah. 3. Peserta didik cenderung diam dan tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disampaikan. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan identifikasi masalah di atas adalah, kita lihat pilihan yang A, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Pilihan yang A ini terlalu umum. Kemudian pilihan yang B, bagaimana model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Karena yang diidentifikasi di sini bukan hanya hasil belajar, teman-teman, ada 3 aspek. Jadi pilihan yang B ini kurang tepat. Kemudian pilihan yang C, bagaimana metode tanya jawab dapat meningkatkan kemampuan bertanya peserta didik. Ini juga kurang sesuai. Kemudian pilihan yang D, bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar tematik kelas 2. Jadi opsi yang B ini adalah opsi yang paling tepat dan spesifik yang menuju pada identifikasi masalah 1, 2, dan 3 ini. Jadi pilihan yang tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Berikut kasus yang dialami Bu Yuyun dalam pembelajaran tematik kelas 4 muatan IPA di SD Bahari. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada siswa pada pelaksanaan pembelajaran masih didominasi oleh aspek ingatan. Selain itu, kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas juga belum dapat mengoptimalkan siswa secara aktif memecahkan masalah dan melakukan inquiry. Pada pelaksanaannya, siswa lebih banyak diam mendengarkan penjelasan guru serta mencatat hal-hal yang penting. Berarti siswanya di sini pasif, teman-teman. Berdasarkan kasus tersebut, maka identifikasi masalah yang tepat yaitu 1. Pembelajaran didominasi pengembangan ranah kognitif. Ini tidak, teman-teman. Kemudian yang kedua, siswa belum aktif memecahkan masalah, ini termasuk. Kemudian siswa belum melakukan inquiry, ini juga termasuk. Kemudian masalah yang keempat, siswa pasif dalam pembelajaran, ini juga termasuk, teman-teman. Yang kelima, hasil belajar IPA siswa rendah, ini tidak termasuk. Jadi yang mencakup atau yang termasuk di sini adalah pilihan yang D, teman-teman, yaitu permasalahan 2, 3, dan 4. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Ilustrasinya masih sama dengan soal nomor 5. Berikut kasus yang dialami Bu Yuyun dalam pembelajaran tematik kelas 4 muatan IPA di SD Bahari. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada siswa pada pelaksanaan pembelajaran masih didominasi oleh aspek ingatan. Selain itu, kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas juga belum dapat mengoptimalkan siswa secara aktif memecahkan masalah dan melakukan inquiry. Pada pelaksanaannya, siswa lebih banyak diam mendengarkan penjelasan guru serta mencatat hal-hal yang penting. Berdasarkan permasalahan ini, maka rumusan masalah yang dapat Bu Yuyun ajukan yaitu yang pertama, apakah penerapan problem based learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa? Ini sudah sesuai.
Kemudian yang kedua, apakah penerapan inquiry dapat mengaktifkan siswa? Ini juga sudah sesuai. Dan yang ketiga, apakah penerapan penugasan dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Ini tidak tepat, teman-teman. Karena pemberian hukuman, penugasan itu tidak perlu dilakukan. Itu bukan solusi yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi pernyataan yang tepat adalah opsi yang C, teman-teman, yaitu 1 dan 2. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Adanya wabah COVID-19 mengakibatkan pembelajaran dilakukan secara daring. Hal ini menjadi tantangan baru bagi guru. Hasil belajar yang didapat dari pembelajaran daring dinilai menurun karena kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa, serta siswa kurang berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Hal ini ditunjukkan dengan hasil evaluasi belajar yang diberikan guru belum mencapai KKM dan juga kurangnya keaktifan siswa dalam tanya jawab terkait materi yang diajarkan. Selain itu, siswa juga terlambat dalam pengumpulan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, berarti yang menjadi objeknya di sini adalah siswa. Hal ini membuat Pak Beno tergerak untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Berdasarkan masalah yang terjadi, maka Pak Beno mulai merumuskan masalah sebagai berikut. Nah, permasalahan pertama, bagaimana penerapan media PowerPoint interaktif dapat meningkatkan keaktifan siswa? Ini sudah tepat, teman-teman, karena di sini terkait dengan keaktifan siswa. Kemudian, masalah yang kedua, bagaimana penerapan media PowerPoint interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Ini juga terkait dengan peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian, yang ketiga, bagaimana penerapan media PowerPoint dapat meningkatkan tanggung jawab siswa? Karena dilihat di sini, siswa masih banyak yang belum mengumpulkan tugas atau terlambat dalam mengumpulkan tugas. Kemudian yang keempat, bagaimana penerapan PowerPoint interaktif dapat meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran daring? Ini tidak perlu karena yang menjadi objeknya di sini adalah siswa. Jadi, rumusan masalah yang tepat adalah nomor 1, 2, dan 3, yaitu pilihan yang A, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 8. Penyelenggaraan pembelajaran daring di SD Penenda Gandor belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Proses pembelajaran daring di kelas Pak Johrindo kurang efektif bagi guru, terutama untuk anak usia sekolah dasar. Karena dalam pembelajaran, guru kurang maksimal memberikan materi pelajaran sehingga materi tidak tuntas dan pemanfaatan media dalam pembelajaran daring juga tidak maksimal. Hanya menggunakan WhatsApp dan video call, sehingga siswa merasakan bosan dan jenuh dalam pembelajaran daring yang berisi mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas setiap harinya. Berdasarkan masalah tersebut, maka langkah yang harus dilakukan Pak Johrindo dalam upaya memperbaiki yaitu berarti yang menjadi fokusnya di sini adalah dari segi gurunya, teman-teman. Kita perhatikan pilihan yang A, menetapkan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menuntaskan materi. Ini tidak terkait dengan materi, ini lebih kepada metode pembelajarannya. Kemudian opsi yang B, memilih media pembelajaran yang menyenangkan untuk digunakan selama pembelajaran daring untuk menuntaskan materi. Nah, ini pilihan B sudah tepat, teman-teman, yaitu memilih media pembelajaran yang menyenangkan untuk digunakan selama pembelajaran daring untuk menuntaskan materi. Kemudian pilihan yang C, memilih media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian pilihan yang D, memilih model pembelajaran untuk membantu siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi, pilihan yang tepat di sini adalah pilihan yang B, teman-teman. Karena yang menjadi titik permasalahannya di sini adalah kemampuan guru dalam memilih media pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran yang tepat dalam melaksanakan pembelajaran daring. Sehingga
Jawaban yang paling sesuai untuk ilustrasi di atas adalah opsi yang B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9, teman-teman. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, menyimak sebuah bacaan atau cerita yang dibacakan guru. Peserta didik ada yang asyik sendiri, tidak memperhatikan, berbicara sendiri dengan teman sebangku. Sebagian peserta didik mengalami kesulitan untuk mengungkapkan pendapat ketika guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut, atau meminta siswa untuk menceritakan kembali isi dari bacaan tersebut. Siswa kurang aktif dalam proses kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain itu, siswa kelas 6 yang memiliki minat menyimak yang baik hanya sekitar 50%. Padahal KKM pada mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 65, dan siswa yang dapat mencapai KKM tersebut hanya sekitar 57% saja. Berdasarkan kasus tersebut, maka langkah yang paling tepat dilakukan oleh guru yaitu, karena di sini pelajarannya adalah menyimak sebuah bacaan atau cerita yang dibacakan guru. Kita perhatikan pilihan yang A, menerapkan strategi pembelajaran untuk meningkatkan minat siswa. Ini masih terlalu umum, minat yang bagaimana yang dimaksud. Kemudian yang B, menerapkan strategi pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Ini juga sama, masih terlalu umum. Kemudian yang C, menerapkan strategi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Ini sudah sesuai, teman-teman, sesuai dengan materi, yaitu menyimak sebuah bacaan atau cerita yang dibacakan oleh guru. Kemudian yang D, menerapkan strategi pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa. Jadi yang paling tepat di sini adalah opsi yang C, karena pilihan yang C ini adalah pilihan yang paling spesifik yang menggambarkan materi yang diajarkan oleh guru dan juga kasus yang terjadi pada proses pembelajaran ini, yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam menyimak materi atau sebuah cerita yang dibacakan oleh guru. Kita lanjut ke soal nomor 10. Bu Febri adalah guru kelas 5 sekolah dasar. Beliau menemukan rata-rata siswa belum mampu menulis narasi. Siswa hanya mampu menulis pada paragraf pertama dan tak mampu menyelesaikannya. Adapun sebagian kecil lainnya, mereka hanya bisa menulis, namun dalam pengorganisasiannya masih jauh dari ketuntasan minimal. Berdasarkan permasalahan ini, maka langkah yang dapat dilakukan oleh guru yaitu 1. Guru perlu menerapkan strategi meningkatkan kemampuan menulis siswa. Guru perlu menerapkan strategi untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Kemudian pilihan yang kedua, guru perlu meningkatkan keterampilan menulis siswa. Ini tepat. Kemudian yang ketiga, guru perlu meningkatkan hasil belajar membaca narasi. Karena di sini menulis bukan membaca. Jadi ini tidak tepat, teman-teman. Kemudian yang keempat, guru perlu meningkatkan keaktifan siswa dalam menulis narasi. Ini juga sudah sesuai, teman-teman. Jadi pilihan yang paling tepat di sini adalah pilihan 2 dan 4, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 11. Pak Johrindo akan melakukan penelitian yang dilatar belakangi oleh fenomena keadaan siswa sekolah dasar, yaitu kurangnya kreativitas berpendapat siswa dalam proses pembelajaran IPS. Hasil observasi yang dilakukan sebelum penelitian menunjukkan bahwa akar permasalahannya yaitu dari aspek guru yang masih menerapkan pola mengajar konvensional atau hanya dengan menggunakan ceramah. Guru terlalu berperan aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan siswa tidak diberi kesempatan untuk aktif dalam memanfaatkan sumber belajar yang ada. Maka, alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan Pak Johrindo yaitu yang pertama, meningkatkan kreativitas berpendapat siswa. Ini tepat. Kemudian yang kedua, menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran. Ini juga sudah tepat.
Kemudian yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran diskusi. Ini juga sudah tepat, teman-teman. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar siswa. Ini sudah jelas harus dilakukan, tapi ini tidak perlu disebutkan, teman-teman. Karena yang ditanyakan di sini adalah alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan oleh Pak Johrindo, yaitu poin 1, 2, dan 3, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah pilihan yang A. Sedangkan meningkatkan hasil belajar siswa ini adalah tujuan dari alternatif pemecahan masalah ini. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Indikasi yang ditemukan, siswa membuang sampah tidak pada tempatnya. Acuh ketika melihat sampah yang berserakan, melempar-lempar kertas. Sebagian siswa tidak melaksanakan piket kelas sehingga kelas terlihat kotor. Kurang merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Siswa belum dapat mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan belum menghemat energi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam pembelajaran IPA, maka rumusan masalah yang tepat terkait kasus di atas adalah pilihan yang A. Bagaimana upaya menyadarkan siswa agar dapat membuang sampah pada tempatnya? Ini bukan, teman-teman. Kemudian pilihan yang B, apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam peduli lingkungan cukup menantang siswa? Ini juga tidak termasuk. Kemudian pilihan yang C, bagaimana cara membuktikan hubungan sikap siswa dan kepedulian dengan lingkungan? Ini juga tidak termasuk, teman-teman. Kemudian pilihan yang D, apakah membuang sampah pada tempatnya berpengaruh terhadap kepedulian lingkungan? Ini lebih kepada eksperimen, bukan PTK. Kemudian pilihan yang E, bagaimana pembelajaran project based learning dapat meningkatkan kepedulian lingkungan siswa? Karena di sini siswa belum dapat mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan belum menghemat energi. Sehingga penerapan pembelajaran project based learning ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan tempat mereka belajar. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang E, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-13. Bu Susi akan melaksanakan PTK yang dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran sosial. Pembelajaran materi kegiatan ekonomi yang dilakukan cenderung membosankan. Dan orientasi guru hanya pada mengajarkan pengetahuan yang tidak pada kemampuan analisis, sintesis, dan kreatif. Berdasarkan latar belakang ini, maka Bu Susi mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Masalah yang pertama, hasil belajar rendah. Ini termasuk karena di sini disebutkan rendahnya hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran membosankan. Ini juga termasuk karena di sini juga disebutkan. Kemudian yang ketiga, guru fokus pada low order thinking skill. Karena di sini hanya mengedepankan pengetahuan atau ranah kognitif C1 sampai C3, tidak mengedepankan atau tidak menerapkan kemampuan analisis dan sintesis serta kreatif. Kemudian yang keempat, kecakapan abad 21 belum dimunculkan, yaitu keterampilan 4C itu. Sehingga pernyataan yang tepat adalah opsi yang E, teman-teman, yaitu pernyataan yang 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Pak Alex akan melakukan perbaikan pembelajaran yang dilatar belakangi oleh kemampuan berpikir kritis siswa pada materi perpindahan kalor di salah satu sekolah dasar yang masih rendah. Nah, kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah di sini, teman-teman. Proses pembelajaran masih menggunakan metode satu arah.
sehingga tidak banyak melibatkan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Kurangnya sumber belajar di sekolah dan tidak ada media pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5. Maka Pak Alex menyusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang ditanyakan di sini adalah pernyataan yang tepat terkait dengan rumusan masalah ini. 1. Bagaimana penerapan metode inquiry untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Ini tidak tepat karena yang perlu ditingkatkan di sini adalah kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, bagaimana penerapan media Educandi dapat meningkatkan keaktifan peserta didik? Ini juga kurang tepat. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemanfaatan open source dapat meningkatkan kreativitas siswa? Ini juga kurang tepat, teman-teman. Sehingga yang paling sesuai di sini adalah pernyataan yang keempat, bagaimana penerapan lingkungan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Karena di sini disebutkan kurangnya sumber belajar di sekolah dan tidak ada media pembelajaran. Sehingga yang perlu dilakukan oleh Pak Alex adalah memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran. Bagaimana penerapan lingkungan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-15. Di kelas Pak Anjar, sikap spiritual siswa dirasa kurang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah pengetahuan mengenai sikap spiritual yang disampaikan secara tidak langsung melalui materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan kurang dapat ditangkap oleh siswa karena pembelajaran PKN kurang menarik, sehingga kesadaran dalam bersikap spiritual yang baik masih belum maksimal. Maka langkah perbaikan yang harus ditempuh Pak Anjar adalah, kita lihat opsi yang A, menyusun instrumen penilaian yang berpusat pada peserta didik. Karena di sini sikap spiritual siswa dirasa kurang maksimal. Jadi pilihan yang A ini kurang tepat. Kemudian pilihan yang B, menyampaikan rubrik penilaian kepada peserta didik agar peserta didik siap dengan apa yang akan dinilai. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, mengintegrasikan sikap spiritual pada model pembelajaran agar nilai spiritual dapat teramati. Ini bisa jadi, teman-teman. Kemudian yang D, mendesain materi dan metode yang kontekstual dengan mengintegrasikan sikap spiritual siswa. Namun yang paling sesuai adalah opsi yang D, teman-teman, yaitu mendesain materi dan metode yang kontekstual dengan mengintegrasikan sikap spiritual siswa. Baiklah teman-teman, demikianlah soal pretest PPG part 21 terkait dengan penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan diharapkan kepada teman-teman untuk tidak men-skip iklan sebagai tambahan bagi Johrindo Indonesia Channel.